Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Ini adalah mata kuliah pendalaman ya. Mungkin pada materi ini dan materi kedepannya memang banyak mengulang bahasan-bahasan yang mungkin sudah teman-teman pelajari di psikologi perkembangan 1, tapi tidak masalah karena pada dasarnya ini adalah pendalaman. Sedikit banyaknya kita akan mengulang materi yang ada di psikologi perkembangan 1 dan juga melanjutkan pembahasan dalam psikologi perkembangan itu sendiri. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teori-teori awal dalam psikologi perkembangan. Baik teman-teman semuanya, hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah bahwa sebelum lahir teori-teori modern yang seperti kita rasakan sampai saat ini, itu tidak luput dari kontribusi teori-teori awal yang dirumuskan para ilmuwan terdahulu. Kita bisa belajar dari bagaimana sosial budayanya, bagaimana metode pengumpulan datanya. Dari hal tersebutlah kita tahu bahwa lahirnya teori sekarang itu juga akibat dari mengkritisi teori-teori terdahulu. Nah, setidaknya kita perlu mengetahui lah 3 cakupan utama teori-teori awal dalam psikologi perkembangan ini. Yang pertama itu adalah teori preformasionisme, kemudian yang kedua environmentalisme dari Luke, kemudian naturalisme romantis dari Rosa. Oke, sebelum kita berbicara panjang lebar, maksudnya mendiskusikan tentang teori-teori awal perkembangan ini, saya pengen tahu dong pendapat teman-teman semua, bagaimana pandangan teman-teman tentang perkembangan anak. Silakan di pause videonya, kemudian tulis jawabannya di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan NIM-nya ya. Jangan dilanjutkan videonya, saya hanya pengen tahu bagaimana pandangan teman-teman sejauh ini tentang perkembangan anak. Gitu. Nggak ada jawaban benar salah, karena di sini saya hanya pengen tahu pendapat dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Oke. Sekarang kita masuk ke teori yang pertama, yaitu disebut dengan preformasionisme. Nah, ini merupakan teori-teori awal ya pada masa sebelum Masehi, dan memang pada masa itu ilmu pengetahuan metode pengumpulan data itu belum berkembang secara luas gitu ya. Jadi memang pengumpulan metode pengambilan kesimpulan sehingga menghasilkan teori itu memang berdasarkan dari sosial budaya, pandangan masyarakat, dan observasi di lingkungan sekitar. Nah, pada masa preformasionisme ini, memang sejarahnya itu masyarakat itu menganggap bahwa angka kematian anak itu sangat tinggi. Anak-anak itu rentan terhadap kematian, gitu. Sehingga masyarakatnya itu enggan untuk memperhatikan kualitas-kualitas anak, gitu loh. Nah, karena egoisme ini, sehingga mereka menganggap bahwa sebenarnya anak-anak itu sama dengan orang dewasa. Anak-anak itu disebut juga dengan miniatur orang dewasa. Orang dewasa versi mininya gitu loh. Perbedaannya itu hanya pada ukurannya saja gitu loh, bentuk dan ukurannya. Kalau anak-anak kecil, kalau orang dewasa itu ukurannya lebih besar gitu loh. Jadi 3 teori awal dalam psikologi perkembangan ini memang fokusnya itu membahas perkembangan anak gitu loh. Kualitas-kualitas yang ada pada anak. Nah, dalam pandangan preformasionisme ini, ahli di sini ada Aris ya, namanya Aris. Mereka menganggap bahwa, ada Aris, beliau ini menganggap bahwa anak-anak itu adalah manusia dewasa ini. Perbedaannya hanya pada ukuran. Kemudian
karena masyarakat sekitar juga memiliki pandangan demikian, sehingga anak-anak, setidaknya mereka yang berusia 6 atau 7 tahun itu sudah diperlakukan seperti orang dewasa, bekerja seperti orang dewasa, bergaul juga seperti orang dewasa, pada kelompok masyarakat gitu ya, pada kelompok komunitas tertentu mereka diperlakukan seperti orang dewasa, diajak musyawarah, diajak bekerja seperti orang dewasa gitu, nggak ada perbedaannya. Nah, hard soccer itu mengibaratkan gitu ya, pandangan reformasionisme ini adalah bahwa sebenarnya itu manusia itu sudah diciptakan instan, sudah diciptakan sempurna. Mulai dari, mohon maaf, di dalam sperma itu sendiri. Nah, ini gambar ini adalah gambar sperma ya. Nah, ini tuh udah ada manusianya gitu loh. Emang pandangan itu kayak nggak masuk akal ya, karena emang pada zaman dahulu perkembangan ilmu pengetahuan itu belum terlalu seperti sekarang gitu loh pengujiannya. Nah, kemudian ini kan berlangsung dari sebelum Masehi sampai dengan ya kira-kira ini akhir abad ke-18. Uh, Begitu pandangan masyarakat secara umum tentang bahwa anak-anak itu sudah dalam bentuk yang utuh gitu loh. Dan mereka juga kalau ditanya buktinya apa, mereka nggak tahu karena mereka juga tidak ada bukti ilmiah dalam mendukung teori ini gitu loh. Uh, tapi mereka berdalih sebenarnya ya nggak bisa dibuktiin karena ukurannya sangat kecil dan nggak bisa dilihat, sehingga pada zaman dahulu ilmu pengetahuan mereka menganggap bahwa memang anak-anak itu udah gede sejak mulai dari spermanya. Nah, kemudian di akhir abad ke-18 itu mulai muncul penelitian-penelitian mikroskopis gitu, yang memperlihatkan kalau sebenarnya perkembangan manusia itu dimulai dari adanya embrio gitu loh. Dari embrio itu berkembang serangkaian tahapan sampai akhirnya bisa menjadi manusia yang utuh. Pada awalnya, pada awal manusia itu dibentuk itu harus apa namanya, terbentuklah jantungnya, organ-organ dalamnya, kemudian apa namanya, organ-organ tubuhnya itu udah mulai dibuktikan di akhir abad ke-18, penelitian itu udah mulai muncul gitu. Nah, kemudian pandangan preformasionisme ini menganggap jadi kan anak-anak itu kan sebenarnya itu udah kayak orang dewasa ya, ukurannya tuh udah sama kayak orang dewasa sejak dari dalam spermanya, maaf. Jadi anak itu harus dididik untuk menjadi orang dewasa juga. Dia harus diajar berpikir dengan benar gitu loh. Karena menurut masyarakat yang pada saat itu berkembang paham reformasionisme ini menganggap bahwa tidak ada kata terlalu dini untuk mengajarkan hal-hal apa yang diajarkan untuk orang dewasa diajarkan juga untuk anak-anak itu. Nah, begitulah setidaknya gambaran sekilas tentang pandangan reformasionisme. Intinya pandangan ini menganggap bahwa anak-anak itu adalah miniatur orang dewasa versi mini gitu. Nah, kemudian pada abad sebelum Masehi sampai dengan kira-kira akhir abad ke-18 ya, ada juga yang bilangnya itu akhir abad ke-16 perkembangan pandangan ini. Kemudian muncullah pandangan baru, itu disebut juga dengan environmental dari law ini, yang menganggap bahwa anak itu dia itu ada prosesnya, dia menjadi dewasa, anak itu terbentuk karena adanya pengasuhan dan pendidikan. Nah, jadi filsuf pertama John Locke itu dari Inggris, dia yang paling terkenal gitu tentang pandangannya di
pandangan environmental ini yang dikenal juga dengan teori tabula rasa. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, bahwa anak-anak itu ibarat wadah kosong, ibarat kertas kosong, suci, belum terbentuk gitu loh. Nah, orang dewasalah yang membentuk mereka dengan pembelajaran dan pengalaman gitu. Jadi pandangan ini memang fokusnya itu ke lingkungannya. Anak itu tuh semuanya itu sama, suci, nggak ada bawaannya. Semuanya itu kapasitasnya itu mulai dari nol, dari kertas kosong itu. Orang dewasalah yang membuat dia apakah jadi bagus perkembangannya, apakah jadi buruk. Gitu. Nah, kita perlu tahu juga sejarah dalam lahirnya teori environmental ini, terutama ini kan diprakarsai oleh John Locke ya. Nah, sedikit kita membahas tentang sejarah hidup dari John Locke ini. John Locke ini dia itu lahir dari ibu yang memiliki sifat yang sangat penyayang, kemudian ayahnya itu memiliki karakter yang sangat keras, gitu ya. Ini dibuktikan dengan dia pernah memihak parlemen di dalam perang sivil melawan Raja Charles I. Dari sanalah Locke itu belajar tentang keyakinan akan demokrasi, bahwa manusia itu memiliki hak untuk berpendapat dari dalam dirinya sendiri gitu. Nah, ini juga yang mempengaruhi dia dalam merumuskan teori environmental ini. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, John Locke ini pernah menulis karya ya, yang berjudul Essay Concerning Human Understanding, dan karyanya ini diakui sehingga ia dijuluki sebagai bapak empirisme di dalam filsafat dan sebagai bapak teori belajar dalam psikologi. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa sejarah lahirnya teori environmental ini juga hadir untuk menolak pandangan dari Plato, Descartes, dan para ahli-ahli terdahulu yang banyak ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Intinya, Plato dan kawan-kawan ini menganggap bahwa perkembangan manusia itu dibentuk karena bawaannya. Apa yang ada dari orang tuanya, bakat yang diturunkan dari orang tuanya, itulah yang menjadi penentu utama terbentuknya anak itu. Nah, Locke menganggap bahwa ini tidak benar. Terdapat serangkaian proses yang membentuk si anak ini. Balik lagi, anak itu terbentuk tidak secara instan. Anak itu sebenarnya terlahir dalam keadaan kosong, lingkunganlah yang banyak membentuk anak tersebut. Nah, lingkungan yang membentuk prinsip jiwa. Jadi dulu pada abad berkembangnya environmental ini ya, kira-kira abad ke-16 ya, memang pembahasan tentang ilmu psikologi itu konsep yang digunakan itu adalah memang ilmu jiwa gitu. Sampai akhirnya seorang ahli yang bernama William Wundt itu berhasil menciptakan laboratorium psikologi Leipzig tahun 79 ya. Nah, di sanalah pembuktian ilmu psikologi itu, objek epistemologinya itu sudah mulai konkret, sehingga ilmu psikologi itu sudah mulai pembahasannya itu, objek kajiannya sudah disebut sebagai ilmu tentang perilaku. Nah, gitu. Itu sejarahnya ya. Nah, menurut pandangan Locke ini, bahwa sebenarnya ketika anak-anak itu menjadi seorang manusia dewasa, dia mengalami serangkaian proses belajar yang disebut juga dengan prinsip belajar.
ada 4 hal yang dilalui oleh anak tersebut ketika dia menjadi seorang orang dewasa yang apa namanya yang utuh ya, yang memiliki kemampuan seperti orang dewasa, itu adalah dengan asosiasi, repetisi, imitasi, reward, dan punishment gitu. Nah, asosiasi ini mengaitkan penyebab perilaku karena suatu peristiwa gitu. Misalnya ketika ada perilaku yang tidak menyenangkan, peristiwa yang tidak menyenangkan hadir dalam kehidupan anak. Nah, biasanya ini diasosiasikan dengan suatu perilaku tertentu. Misalnya anak akan mengalami ketakutan saat berada di dalam kamar gitu ya, karena orang tuanya tuh pernah cerita kalau di sini tuh ada hantu, ada di sini tuh ada makhluk gaib gitu. Jadi pembelajarannya itu ada asosiasi-asosiasinya gitu dalam membentuk suatu perilaku. Kemudian ada repetisi. Repetisi ini adalah pengulangan. Perilaku anak itu akan terbentuk karena adanya suatu perilaku yang diulang-ulang gitu loh. Dari kebiasaan yang diulang-ulang ini akan memunculkan perilaku yang menetap pada anak. Seperti misalnya mengajarkan anak, contoh simpelnya itu adalah mengajarkan anak menggosok gigi ya. Menggosok gigi 2 kali sehari ini kan dilakukan secara berulang-ulang sampai ini menimbulkan kebiasaan pada anak. Banyak lagi sebenarnya contoh-contoh repetisi. Sholat 5 waktu dalam Islam juga salah satu prinsip belajar yang memunculkan perilaku kita taat kepada Tuhan di dalam Islam itu sendiri. Kemudian dalam proses belajar itu ada juga yang dinamakan dengan imitasi, gitu, meniru perilaku orang di sekitar. Gitu. Hal ini terutama terjadi pada lingkungan keluarga ya, anak banyak melakukan proses peniruan terhadap orang sekitarnya, dalam hal ini adalah orang tuanya, bagaimana cara berbicara orang tuanya, bagaimana cara mengajar orang tuanya, itu menjadi pengajaran awal bagi anak dalam bentuk prinsip belajar ini. Kemudian ada yang namanya juga dengan reward and punishment, penghargaan dan penghukuman. Nah, jadi sebelum lahirnya teori tentang reward dan punishment atau juga disebut dengan operant conditioning ya, dari awalnya Thorndike kemudian disempurnakan oleh Skinner, itu pada mulanya itu teman-teman perlu ketahui ini adalah dari John Locke, karena sebenarnya dia juga membahas tentang reward and punishment. Cuman konsepnya itu beda sama terutama dilakukan oleh Skinner ya, yang memang melakukan pengujian teorinya itu dengan serangkaian eksperimen, dan eksperimennya ini dilakukan kepada tikus ya, yang ada rewardnya ketika dia menyentuh kuas makanan keluar, kemudian ketika dia memencet alat manipulasi yaitu ada sengatan listrik. Nah, ini adalah serangkaian eksperimen yang dijelaskan oleh Skinner sampai akhirnya memang Skinner ini terkenal dengan teori operant conditioning-nya. Gitu. Nah, pada masa John Locke ini memang penjelasan tentang reward dan punishment-nya itu memang berdasarkan observasi dan pengalaman hidupnya gitu. Bahwa ketika kita ingin memunculkan suatu perilaku, ingin memperkuat perilaku yang ingin kita timbulkan, maka perlu adanya reward. Reward ini berupa pujian, pelukan gitu ya. Kemudian bisa juga reward berupa hal-hal yang berbau materi. Kemudian ketika seseorang ingin memberhentikan suatu perilaku, maka ada yang terlibat dalam proses tersebut yang disebut juga dengan punishment. Gitu. Ketika seorang tidak ingin memunculkan suatu perilaku, maka perlu adanya punishment untuk memberhentikan pelaku tersebut. Nah, di dalam teori ini John Locke juga mengatakan bahwa punishment ini sebaiknya tidak bersifat kekerasan fisik
Di sini dia juga menyebutkan bahwa sebenarnya antara reward dan punishment ini tujuannya adalah dalam hal untuk membentuk kedisiplinan diri pada anak. Hindari untuk melakukan hukuman-hukuman fisik, karena sebenarnya hukuman fisik itu lebih banyak berefek kepada tidak baiknya daripada ke perilaku apa yang ingin kita hentikan. Nah, itu secara tentang teori environmentalisme. Nah, kemudian dari teori ini berkembang teori naturalisme, romantik Rosa. Teori naturalisme Rosa itu bilangnya ya. Romantik itu dari pandangan filsafat, karena kan memang ini para filsuf-filsuf gitu. Jadi teori ini famousnya itu dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau. Beliau sebenarnya itu setuju dengan pendapat John Locke, yang menganggap bahwa anak-anak itu memang bisa berkembang dari lingkungannya. Tetapi ada hal yang perlu kita highlight, bahwa Rosa ini lebih menyoroti anak secara lebih positif, gitu, bukan sebagai kertas kosong, bahwa sebenarnya anak itu sudah memiliki kemampuannya, sudah memiliki perasaan tersendiri, itu dibawa saat dia anak-anak, gitu ya. Dan itu berkembang menurut serangkaian proses. Dan dalam perkembangannya ini terjadi melalui dukungan alam, makanya disebut dengan naturalisme. Itu bahwa ada peran alam, gitu ya, dalam membuat anak ini mengembangkan kemampuannya, gitu. Jadi anak itu berkembang menurut rencana alam yang memberikan ia kesempatan di mana ia bisa berkembang, bertumbuh, dan kemampuan dan perasaannya itu berkembang karena keterlibatan anak itu dengan alam. Nah, di teorinya ini dia juga ngebahas sini yang mana ya? Dalam teori ini dia membahas bahwa ada empat tahapan di mana anak sampai akhirnya menjadi orang dewasa. Dia akan mengalami yang namanya masa kanak-kanak dulu, kemudian masa kanak-kanak akhir, kemudian masa remaja dan masa dewasa. Dan ini berdasarkan keterlibatan anak dengan alam. Di masa bayi, anak harus mengembangkan serangkaian kemampuannya melalui pengalaman indranya langsung dengan alam. Saya jadi teringat dengan teori Piaget ya, karena memang lahirnya teori Piaget juga mengambil dari pandangan-pandangan teori awal-awal ini, gitu. Kemudian di masa kanak-kanak, gimana anak belajar untuk membuat kemampuan motorik kasarnya menjadi lebih kompeten, itu karena keterlibatan anak dengan alam. Anak berlari, anak mencangkul, intinya segala aktivitas fisik yang berkaitan dengan alam itulah yang membuat anak menjadi kompeten pada di setiap periode perkembangannya. Sedikit kita membahas juga tentang lahirnya teori naturalisme ini, memang juga dipengaruhi oleh masa hidup Rosa ini. Sepertinya ya, para ahli itu memang banyak menciptakan teori-teori itu berdasarkan pengalaman hidupnya. Dan coba kita refleksikan sendiri. Kadang-kadang juga kita itu berpendapat mengungkapkan suatu pandangan kita juga berdasarkan experience kita kan. Apa yang kita alami, kemudian kita mengkritisi pengalaman-pengalaman orang lain, dan sama halnya dengan terbentuknya teori naturalisme ini. Jadi ceritanya itu cerita masa hidupnya Locke ini, Rosa ini, dia itu dibesarkan oleh ayah dan bibinya, dan ibunya itu meninggal saat melahirkan Rosa. Rosa ini banyak dididik oleh bibinya ya, dan memang pengajaran pendidikan parenting dari bibinya ini memang banyak tidak memberikan kesempatan kepada Rosa ini untuk bermain di alam,
Nah, dan bermain dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian singkat cerita, ayahnya ini pernah berkelahi, pokoknya memiliki masalah lah dengan masyarakat sekitar sehingga hidupnya itu berpindah-pindah gitu, berpindah-pindah, dan pada usia 16 tahun dia udah menjalani hidup sebagai pengembara, menjelajah berbagai tempat, mencoba mencari uang tapi nggak kaya-kaya gitu. Dia menjelajahi hidupnya di berbagai tempat gitu. Dia juga jago dalam memenangkan hati wanita bangsawan. Jadi wanita bangsawan itulah yang menghidupi ia gitu. Itu pengalaman pengembara percintaannya si Rosa ini. Nah, sampai pada akhirnya dia pernah menghamili seorang pembantu muda dan menikahinya, kemudian memiliki 5 orang anak, dan semuanya dititipkan di panti asuhan. Nah, dalam ketika Rosa ini menciptakan suatu karya gitu ya, sampai akhirnya dia bisa dijuluki sebagai seorang bapak developmentalis gitu ya. Banyak kritik, banyak apa namanya ya, ketidaksetujuan orang terhadap apa namanya karya Rosa ini. Masa bapak yang menelantarkan anaknya di panti asuhan berani-beraninya bilang parenting? Mana pengalaman parentingmu? Gitu. Banyak banget orang-orang yang bilang kayak gitu. Sehingga karya-karyanya itu dibakar, dimusnahkan gitu. Nah, sampai akhirnya orang paham bahwa ada beberapa yang sudah baca teorinya, memang ketika memang seseorang udah terlibat dalam suatu pengalaman hidup yang traumatis ya, bukan berarti ia dicap sebagai seseorang yang gagal juga dalam memperbaiki hidupnya, dalam berpendapat tentang pendidikan dan perkembangan anak. Ya, ini pandangan Rosa ini. Dari sana, dari pengalaman hidupnya yang mulai dibesarkan bibinya, dia tidak diberikan kesempatan bermain, dia juga diejek oleh guru-gurunya, di mana dia sangat trauma, trauma bergaul, trauma berada di tempat umum hanya untuk beli roti aja dia malu gitu ya. Karena kesempatan dia bermain dengan alam itu nggak ada, sehingga dia dicap sebagai orang yang pemalu dan tidak mau bergaul gitu ya, karena memang apa ya namanya, memang dirinya sudah terbentuk karena pengalaman hidup seperti itu. Bukan berarti ketika seorang seperti itu mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan kontribusi pemikirannya dalam hal pendidikan perkembangan anak ya. Nah, apa yang menjadi pengalaman hidup Rosa ini, dia menciptakan sebuah karya bernama Emil ini tahun 1762. Kisahnya itu tentang seorang ini cerita fiksi gitu loh. Seorang murid laki-laki didikannya yang memang banyak bermain dengan alam gitu. Dan berhasil mengembangkan kemampuannya tahap demi tahap sehingga menjadi seorang anak yang hebat dan bahagia. Nah, karya inilah yang mengangkat ia, pemikiran-pemikiran ia yang disampaikan dalam buku Emile inilah yang membuat ia dijuluki sebagai bapak developmentalisme. Gitu. Oh ya, sebelum ke sana, apa namanya, teori dari Rosa ini, dia juga hadir untuk mengkritik pandangan dari masyarakat sekitar gitu, bahwa masyarakat sekitar berpendapat bahwa anak itu dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Jadi memang Rosa ini adalah memiliki pribadi yang berani mengutarakan keyakinannya,
memang banyak bertentangan dari masyarakat sekitar gitu. Sampai akhirnya dia menciptakan karya ini dan pandangannya itu akhirnya diakui dan diterima. Bahkan sampai sekarang dibahaskan dalam psikologi. Nah, beginilah setidaknya pandangan Rosa tentang perkembangan manusia itu, bahwa perkembangan itu bergerak maju. Ada grafiknya ya. Menurut peta waktu biologisnya, yaitu dari masa bayi, masa kanak-kanak, kanak-kanak akhir, mohon maaf tadi bukan remaja ya, saya ralat masa bayi, kanak-kanak, ini terus masa kanak-kanak akhir dan masa kanak-kanak dan masa dewasa gitu. Nah, di setiap periode perkembangan ini sebenarnya itu anak sudah memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, dan untuk membuat anak mencapai kemampuan tersebut, anak harus difasilitasi untuk bermain di alam, karena fokusnya memang ke alam gitu. Di mana di dalam alam itu anak dibiarkan, anak menemukan sendiri caranya sehingga kemampuan mereka itu berkembang gitu loh. Kemudian dari bermain dengan alam ini, Rosa percaya bahwa sebenarnya nggak perlu kok peran orang dewasa dalam membuat anak itu berkembang, memiliki kompetensi yang lebih kompleks ya. Bahwa sebenarnya anak itu udah mampu menjadi orang yang memiliki pemikirannya sendiri sesuai dengan tahapannya ya, atau disebut juga dengan periode perkembangannya di usia tertentu, asalkan anak difasilitasi dengan bermain di alam gitu. Jadi Rosa ini juga berpendapat bahwa sebenarnya pendidikan itu harus berpusat kepada anak gitu loh. Ajarlah muridmu sesuai dengan usianya pada masa bayi gitu. Nah, ya nggak mungkin kita mengajarkan anak kita untuk mencangkulkan. Pengalaman anak, pengetahuan anak memang banyak diperoleh dari interaksi dia dengan lingkungannya melalui indera-inderanya. Dari sana dia memperoleh pengetahuan gitu. Jadi dari pandangan ini, pandangan Rosa ini yang menganggap bahwa anak-anak itu sebenarnya sudah memiliki kapasitas tertentu gitu loh. Kapasitasnya itu akan berkembang sesuai dengan periodenya gitu loh. Jadi yang pertama tadi waktu biologis ya, ada waktu-waktunya untuk mencapai untuk perkembangan anak itu. Kemudian melalui serangkaian periodenya, kemudian berpusat kepada anak itu. Ketika kita ingin mengajarkan anak itu mencangkul, kita tidak perlu mengajarkan, oh nak mencangkul tuh kayak gini. Mencangkul tuh kamu harus pegang ininya, nggak perlu. Sebenarnya kata Bapak Rosal ini, anak itu sebenarnya udah bisa kok mengembangkan keterampilannya dengan membiarkan dia belajar sendiri gitu loh. Asalkan kita sabar dan memberi dia waktu untuk belajar gitu. Nah, tiga gagasan dari Rosa ini yang membuat beliau disebut sebagai Bapak Developmentalisme. Dan tiga gagasan dasar ini menjadi postulat utama gagasan utama bagi munculnya teori-teori perkembangan gitu. Walaupun pada akhirnya tetap masih ada kritik dari karya Rosa ini. Tetapi tiga hal ini berdasarkan waktu biologis, berkembang menurut serangkaian tahapan, kemudian berpusat kepada anak, inilah yang menjadi dasar bagi perkembangan psikologi perkembangan itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian dari teori Rosal ini, kan memang teori Rosal ini sudah semakin ini ya, sudah semakin kompleks dan semakin penjelasannya itu memang detail. Ada hal yang kita perbandingkan dari teori Rosal dengan praktik-praktik umum yang ditemui gitu ya. Yang pertama adalah bahwa
Saya pribadi setuju dengan pernyataan ini bahwa sebenarnya guru, beberapa oknum ya, nggak semuanya itu guru memasukkan pengetahuan orang dewasa secepat mungkin. Mengajarkan anak memiliki keterampilan tertentu, memiliki serangkaian kemampuan kompetensi tertentu sedini mungkin. Contohnya diberikan pelajaran sejarah, geografi, dan matematika yang tidak berkaitan dengan pengalaman langsung anak. Atau misalnya nih di PAUD misalnya atau di TK, anak sudah disuruh bisa membaca, bisa menghitung, hafal kali-kalian. Kemudian masih TK udah les matematika gitu. Nah ini ada kaitannya dengan teori Rosal bahwa sebenarnya pembelajaran itu please berdasarkan peta biologisnya. Kita nggak perlu memaksa apa yang menjadi keinginan, sebenarnya ini menjadi keinginan orang dewasa yang diterapkan kepada anaknya, yang menganggap bahwa ini yang dibutuhkan anak, sebenarnya enggak. Itu yang dikritisi dari Rosa ini ya. Beliau menganggap bahwa proses belajar dari orang dewasa yang memasukkan pengetahuan tersebut menjadikan belajar itu menjadi proses yang tidak menyenangkan karena mereka itu seperti dipaksa berpikir seperti orang dewasa, padahal sebenarnya mereka itu belum mencapai kompleksitas berpikir seperti orang dewasa, seperti itu. Nah, dari awalnya orang dewasa yang katanya niat baik ingin memasukkan pengetahuan tertentu kepada anak gitu ya, sehingga anak memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan, inilah yang membuat anak itu memiliki dependen dengan orang dewasa dan selalu minta bantuan. Gak bisa ngerjain PR matematika, anak dileskan. Gak bisa ngerjain ini, ibunya yang ngerjain. Ini adalah suatu kritik sebenarnya. Dan mungkin teman-teman di sini punya pendapat, silahkan nanti mungkin bisa kita diskusikan. Saya juga tidak terlalu paham gitu dalam pembuatan kurikulum. Memang yang saya rasakan juga seperti itu waktu masih SD ya. Memang ada mata pelajaran yang sepertinya itu tuh terlalu berat untuk anak SD kelas 2, tetapi sudah dipelajari. Detail materinya tuh saya nggak ingat juga. Tapi saya punya pengalaman langsung. Saya dulu pernah jadi guru privat anak SD. Jadi anaknya itu masih kelas 2 dan kelas 3 itu sudah diajarkan soal matematika, logika yang saya aja sebenarnya nggak bisa ngerjain gitu. Nah, inilah yang menjadi bahan perhatian bahwa sebenarnya betul nggak sih hal yang kita anggap menjadi kebutuhan anak itu adalah hal yang dibutuhkan anak. Kita di sini bisa menjadi bahan perenungan kita ya. Kalau bisa lagi teman-teman mungkin bisa melakukan penelitian dan bisa hasil penelitiannya bisa memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan dalam hal ya penyederhanaan kurikulum, penyederhanaan mata pelajaran, penyederhanaan silabus gitu ya, sehingga materinya itu tepat sasaran berdasarkan kebutuhan, berdasarkan peta biologisnya gitu. Nah, dari sinilah Rosa tuh pengen banget bahwa please jangan buru-buru, jangan diakselerasi prosesnya, biarkan dia berkembang sesuai dengan tahapannya, biarkan anak memperoleh pengetahuannya sesuai dengan peta perkembangan biologisnya. Dari sana anak belajar melalui alam untuk menjadi manusia yang mampu berpikir secara lebih kompleks gitu. Nah, begini ringkasan secara umum materi kita pada hari ini, bahwa dari pandangan pre-formationisme itu tergantung memang pada opini orang lain gitu. Kalau masyarakat menganggap bahwa anak-anak itu sudah instan, ya udah, itu pandangannya seperti itu. Kemudian masyarakat memang memiliki kendali penuh gitu, dalam terbentuknya anak.
anak masih kecil ya udah diperlakukan seperti orang dewasa. Kemudian muncullah pandangan Luke yang menganggap bahwa anak itu ibarat kertas kosong, suci, bersih, nggak tahu apa-apa, lingkunganlah yang membentuk ia menjadi seperti apa. Kemudian pendapat dari Rosa yang berpikir bahwa anak itu berpikir, berkembang dengan kemampuan dia sendiri, dengan otaknya sendiri. Oke teman-teman semuanya, hanya inilah materi pembahasan kita pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, didiskusikan, mari kita sama-sama membahasnya di WhatsApp grup ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kekurangan, kehilafan, silahkan ambil yang baik-baiknya saja, yang jelek-jeleknya tinggalkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.